Apakah sudah muncul anak-anak tampilan Bapak ini? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. ya. Apakah sudah pas? Kira-kira sudah besar atau sudah kelihatan apa belum? Kelihatan, Pak. Kelihatan, besar Nggak sekali besar, ya? tapi kelihatan. Iya, iya. Tambah besarkan lagi. Oke, sudah kelihatan semua? Kelihatan. Baik, jadi selamat pagi, selamat salam sejahtera bagi kawan-kawan kita semua dan adik-adik semuanya, terutama pembelajaran kita di hari ini, hari yang sangat cerah ini. Jadi tetap semangat, selalu jaga selalu kesehatan ya. Jadi sebelum kita mulai, jadi kita akan mengetahui dulu pembelajaran kita di sini di tema 1, subtema 1 dan pembelajaran ketiga. Jadi kita akan mempelajari ini diawali dengan membaca doa. Jadi untuk berdoa, jadi tadi sudah Bapak lihat nanti tadi pas masuknya pertanyaannya ternyata Ibu Sulastri yang pertama kali datang. Mohon kepada Ibu Sulastri untuk mimpin doanya kepada kawan-kawan kita yang lain. Silakan Ibu Sulastri, pimpin doanya dulu. Nah, baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada adik kita Sulastri ya, yang sudah memimpin doa. Cukup bagus sekali. Jadi sebelum kita melanjutkan, seperti biasa doa ini kita sampaikan agar pembelajaran kita lebih bermakna, lebih bermanfaat. Jadi mudah-mudahan nanti mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu tujuan kita. Selanjutnya setelah kita berdoa, Bapak mau cek dulu kesiapan kita. Sudah siap belum kita belajar hari ini? Siap, Pak. Ya, ada yang tidak hadir mungkin hari ini. Hadir masuk tidak hadir? Masuk Pak, hadir. Hadir ya. Ibu Lydia masuk ke hari ini? Kak Lydia nggak masuk, Pak. Lydianya kemana? Lydia tuh Pak, dia libur aja Pak. Oh iya, nanti kita beritahukan ya. Tadi Jadi katanya ya. izin, Kak. Katanya Oh, iya tadi iya, datang, Bu. Pak. Iya, Iya, makanya. jadi oke, jadi nanti kita akan beritahu kalau seandainya ada yang tidak masuk, nanti beritahukan ke Bapak atau melalui WA. Jadi kita sudah punya WA group ya. Jadi sebelumnya kita lanjut ke materi kita berikutnya, yakni berdoa. Sudah, kita lanjut ke menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, baiklah. Itu tadi lagu Indonesia Rayanya kita. Jadi ini kita menyanyikan ini biar semangat nasionalisme kita semakin bertambah, semakin kuat dan semakin bersemangat lagi kita menjalani pelajaran kita hari ini ya. Baiklah, kita lanjut ke materi kita di KD di sini. Ini adalah KD yang akan kita pelajari tentang ada dua mupel. Jadi kita pelajari hari ini ada dua mata pelajaran.
Pertama IPA dan yang kedua bahasa Indonesia. Untuk KD dan indikator IPA ada mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Kemudian keterampilannya menyajikan cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan melalui tabel. Kemudian di materi bahasa Indonesianya menganalisis ide pokok dengan bantuan diagram. Keterampilannya mengemukakan simpulan dengan menggunakan bahasa sendiri secara tepat. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian setelah kita mengetahui KD, kita akan mendapatkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah kita mengamati gambar, PPT, nanti akan Bapak berikan, jadi akan mengetahui bagaimana sih caranya seorang atau bagaimana sih caranya tumbuhan itu berkembang biak secara alami. Dan kemudian nanti kalian juga akan mengetahui itu. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan melalui tabel. Jadi perkembangan tumbuhan vegetatif alami ini melalui tabel dengan benar. Kemudian tujuan yang berikutnya, mampu menganalisis ide pokok dan mengemukakan simpulan dengan benar. Itu yang akan nanti kita dapatkan setelah kita mempelajari pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, di sini Bapak punya video pembelajaran mungkin. Jadi silahkan kalian lihat, mengamati video yang Bapak berikan ini. Inilah videonya. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif dialami tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Umbi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jalar. Umbi lapis dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akar tinggal dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragi atau stolon dialami tumbuhan semanggi, arbei, dan pegagan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, itulah tadi hasil video yang sudah kita tahu. Yang berikutnya ada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini kita akan mengamati teks, kemudian membacakan secara satu persatu. Mungkin Bapak bisa minta tolong dengan Pak Claudius bacakan paragraf pertamanya, atau adik kita Claudius silahkan baca paragraf yang pertamanya. Bisa terlihat bacaannya, Pak? Oh, saya aja lah Pak, saya aja Oh iya, Pak. ya Pak Hadi silahkan Pak Hadi. Claudius main, Pak. Main Pak, iya lanjut Pak Hadi saja. Ya. Judulnya Tumbuhan Sumber Kehidupan. Ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Cukup Hadi. Nanti tunjuk lagi kawannya biar melanjutkan bacaannya Hadi. Tunjuk kawannya lagi. Ada kawannya mungkin yang membacakan paragraf berikutnya. Endang Pak, Endang. Iya Endang, Ya, silakan Endang. Saya, Pak. Ya. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter.
di atas permukaan laut. Beberapa daratan tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Sekarang Pak Pendi, Pak. Iya, Pak Pendi, silahkan lanjutkan paragraf terakhirnya. Di situ ada bacaan terakhirnya. Silahkan Pendi. Di mana tadi, Pak? Iya, di bagian terakhirnya Pendi. Nih bagian terakhir. Jadi bacakan. Main Pendi tadi Pak, nggak tangan Iya, lu. makanya Iya, Pendi ada perhatikan mantan. bacaannya. Iya. Ya, lanjutkan Pendi. Dari Jenis tumbuhan ya, Pak, Pendi. ya? Iya, Pendi. Jenis tumbuhan ya? Iya, Ya, jenis tumbuhan. ya Pendi. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Ya, sudah cukup. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kawan-kawan kita semua yang sudah membacakan teks ini ya. Jadi itu sebuah bacaan yang sudah cukup baik. Lanjut kita setelah mengetahui dari video, teks bacaan, terus ada masalah yang timbul. Nah, inilah masalahnya. Apa masalahnya? Bagaimana kita mengetahui perkembangbiakan vegetatif secara alami dan vegetatif secara atau menemukan ide pokok secara tepat. Dari pelajaran kita sebelumnya sudah kita pelajari ya bagaimana harusnya kita mengetahui perkembangbiakan tumbuhan, mencari ide pokok. Nah, ini materi yang kali ini kita akan mengaitkannya seperti itu ke materi kita yang selanjutnya. Jadi ini akan kita pelajari untuk mengetahui cara mengetahuinya. Dari ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak? Apa Nggak bisa ada. kita lanjut? Enggak, Lanjut ya jadi aja, sudah Pak. jadi kita lanjutkan lagi. Jadi berikutnya di sini Bapak sudah membagikan kelompok. Jadi untuk memecahkan masalah yang tadi Bapak sudah membagikan kelompok kita menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Pak Claudius. Hadir Pak Claudius? Main Hadir. dari Main Ibu Mariana dan Ibu Sulastri itu kelompok 1. Kelompok 2-nya Pak Pendi, Gus Narita dan Bu Endang. Kelompok 3 ada Ya, Ibu Pak. Lydia, Bu Ya. Karyani, Bu Lili dan Pak Hadi. Itu kelompoknya. Pak. Nanti dari kelompok ini Pak, kalian Bu iya Mariani makan. iya nanti kita beritahu ya. Iya, jangan sampai makan lagi sambil belajar. Nanti waktu makannya istirahat saja ya. Oke. Jadi biasa kita makan lanjutkan di sini. Kelompoknya sudah Bapak bagikan, nanti akan Bapak berikan LKPD. LKPD-nya sudah Bapak kirim di Google Classroom yang sudah Bapak kirim di sini. Nah, di sini sudah Bapak kirim melalui Google Classroom-nya. Di sini ada tempatnya ya, di kelas 6 kita. Jadi sudah Bapak bagikan di sini dan ini ada petunjuknya dan ini bentuk soalnya LKPD-nya. Nah, sudah Bapak berikan, nanti kalian mengisi jawaban-jawaban ini secara diskusi bersama teman-teman kelompoknya ya. Jadi itu berupa tugas-tugasnya yang sudah Bapak kirim. Kemudian setelah kalian mendiskusi itu Pak, jadi nanti akan Bapak berikan penguatan tentang materi apa yang sudah kita pelajari tentang vegetatif alami. Jadi vegetatif alami ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tanpa bantuan manusia. Jadi secara vegetatif enggak ada bantuan manusia sama sekalinya. Jadi perkembangbiakan ini murni secara alami. Jadi salah satunya ada mungkin contohnya dengan spora, dengan tunas, dengan akar tinggal, dengan umbi lapis, umbi batang, dan gerage. Masih banyak yang lainnya mungkin. Jadi ada berbagai contoh. Bapak sudah ngambil juga contohnya. Ini salah satunya. Nah, ini tahu dengan tanaman ini apa anak-anak? Tahu Yang Pak. pertama ini gambar apa ini? Nanas Pak. Nanas, Mantap gambar yang pertama. nanas tuh. Nanas apa rasanya? manis. Kadang Manis. manis, kadang masam Pak. Kadang manis, kadang asam. Jadi itulah manasnya nanam dan asamnya jadi kehidupan. Jadi kita harus mempelajari dari bagaimana nanas ini berkembang biak ya. Setelah kita mengambil nanas, mungkin buahnya sudah masak, kita metik di kebun, ada jambulnya kalau daerah kita namanya ya. Ada pucuk bagian atasnya itu dipotong dan bisa kita masukkan ke dalam air, masukkan ke dalam gelas, itu sudah bisa kita jadikan bibit. Nah, itulah yang dinamakan dengan nanas berkembang biak melalui vegetatif. Jadi vegetatifnya melalui tunas. Jadi itu nanas ya. Kemudian ada gambar kedua, Bapak ngambil bawang merah. Siapa di sini yang pernah lihat bawang merah? Warna apa? Lihat Pak, Pak. masa? Iya, Pak. Bawang merah itu warnanya apa anak-anak? Warnanya apa kira-kira? Merah Pak. Merah. Jadi kalau bawang merah dan Merah. bawang putih. Iya, jadi bagus sekali. Bagus. Jadi itu
di sekitar kita banyak sekali benda ini. Jadi ibu kita sering memasak menggunakan bawang juga atau menggoreng bisa. Jadi Ya, Pak. bawang ini juga memiliki perkembangbiakannya melalui umbi lapis yang berada di dalamnya menyelimuti, jadi menjadi sebuah batang membengkak ke dalam tanah. Jadi itu namanya umbi lapis. Jadi kemudian ada ini apa gambar yang ketiga, Nana? Banana. Ini banana ya, banana itu Hadi bahasa luar negerinya bagus sekali. Kemudian untuk nama Bapaknya sebenarnya orang Inggris tuh, Pak. iya Inggris, mantap sekali itu bahasanya. Jadi untuk ini adalah pisang. Dikit lah. Pisang ini rasanya sangat enak dan kebanyakan warna kalau sudah masak berwarna kuning ya. Jadi pisang ini tidak bisa tumbuh secara bantuan alam, mungkin bisa, tapi dia lebih dikembangkan melalui vegetatif alami. Jadi tunas itu kalau kita sering lihat pisang, ada anak-anak kecilnya di bagian kiri kanannya. Nah, itulah yang dinamakan dengan anak pisang yang biasa disebut dengan tunas. Jadi itulah pisang cara berkembang biaknya. Cukup tanam tunasnya udah bisa. Kami banyak, Pak. Iya, jadi nanti kita akan praktekkan menanam pisang nanti untuk pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Nah, setelah kalian mengamati itu, iya, itu bagus sekali karena pisang itu makanannya enak, juga menghasilkan uang, itu sangat baik juga manfaatnya. Jadi setelah kita mempelajari berbagai macam tadi bagiannya, ada ide pokok, ada berkembangbiakan, nanti tugasnya sudah Bapak kirimkan di LKPD. Ini adalah salah satu contohnya juga tadi sudah Bapak kirimkan. Ini juga tentang tabelnya dan ini pengertian ide pokoknya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, cara kita mencari ide pokok, kita harus tahu dulu pengertiannya ya. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi, segala sesuatu yang beradanya ide pokok itu berarti gagasan utamanya. Makanya kita akan mencari itu dalam bacaan yang tadi sudah kita baca sama-sama dalam tugasnya ke kelompok. Nah, kemudian cara menemukan ide pokok ada 5. Ya, 5. Jadi yang pertama, salah satunya baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat peserta pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Keempat, tandai ide pokok. 5, tandai info penting. Itu cara kita menemukan ide pokoknya. Ya, setelah kita tahu bagaimana caranya, kemudian tinggal kita mengisi dalam diagram ini. Dan ini juga sudah Bapak bagikan di LKPD-nya. Kemudian Banyak tugas, Pak. iya, jadi ini adalah tugas PR, kelompok. Pak, PR. Iya, nanti kita akan bahas. Tanya dulu, Pak. Iya, ada yang tanya. Oke, silahkan. Ya. Hadi nanya apa yang ingin ditanyakan Hadi? Ya. Jadi tadi Pak untuk menemukan ide pokok tadi Pak, artinya Iya. kalau bisa dibilang baca 5 kali lah ya Pak. Iya, bacanya berulang-ulang boleh. Jadi Pak, semakin banyak, banyak Pak. membaca makin hebat. Ya, makin bisa menemukan. Iya, ada lagi? Iya. 5 kali banyak. Iya, jadi tergantung kecepatan membacanya ya. Jadi ketika kalian cepat membaca, nanti kalian akan lebih hebat lagi dalam menentukan ide pokoknya ya. Iya, itu dia. Ya, Pak. Kemudian dari setelah ini, mungkin kalian Bapak beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan tugas. Kira-kira sudah dapat belum tugasnya? Sudah ya? Ya, sudah Bapak bagikan dan kalian kerjakan tugasnya dulu 15 menit sambil mengerjakan tugas. Silahkan juga sambil membaca-baca tugas yang tadi Bapak tunggu 15 menit. Silahkan Pak, yang tak dikerjakan. mau kerja bagaimana, Pak? Yang tak mau. Yang mau kerja nanti kelompoknya akan kita nilai. Jadi kelompoknya Namanya siapa yang dikeluarkan dari aktif. kelompok ya, Pak. Ini Bu Ya, Maria nanti kembali ganggu terus, Pak. Nah, bagaimana nanti kita menindak mereka-mereka ini yang kira-kira mungkin butuh bantuan kita sama-sama. Jangan saling kita mengejek atau melemahkan salah satunya. Jadi kita harus menyemangati dia biar tetap semangat dalam belajar. Jadi itu kuncinya ya. Pak. Iya. Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Lagi, Pak. Pak, Ya, sudah, Pak. kalau sudah silahkan dikumpulkan melalui tempat yang sama atau bisa kalian kirimkan di WA group. Kita juga sudah ada WA grupnya ya. Kita juga sudah punya WA group. Jadi nanti sama-sama silahkan kalian juga bisa mengirimkan di WA group tugasnya, boleh mengirimkannya di Google Classroom juga bisa. Nah, ini kita ada kelompoknya, sudah ada Bapak buat ya WA kita. Jadi WA kita di SD. Nah, itu juga salah satu cara kita mengumpulkan tugas ya. Oke. Jadi karena sudah selesai, mungkin dari sekian banyak pelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang kira-kira belum paham tentang materi kita hari ini? Ada tidak?
Paham, Pak. Tidak, Pak. Sudah kumpul semua kira-kira. Pak, Ya, kapan terakhir ngumpul tugasnya, Pak? kumpul tugas terakhir Bapak tunggu hari ini jam 8 malam ya, Bapak tunggu jam 8 malam karena akan kita bagikan. Itu harusnya, tapi harusnya sudah dikumpulkan waktu pembelajaran. Tapi karena Iya, Bapaknya baik, jadi Bapak bisa beri kesempatan kalian untuk mengumpulkannya Tapi lebih nilainya lagi harus waktu. beda, Pak. Bawa Karena Iya, kelompok nanti kami tetap ngumpulnya. penilaiannya akan Bapak Nilainya berikan perbedaan. Jadi antara Enak kelompok yang sudah cepat aja dan lah, yang Pak. sudah terlambat. Itu maksudnya Tugasnya penilaiannya. banyak, Pak. Jadi Iya, lama-lama jadi ngumpulnya. tugas kelompoknya itu mungkin ya. Jadi untuk sekedar pengetahuan lagi, jadi kita akan membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang ide pokok, tentang vegetatif alami, perkembangbiakan tumbuhannya. Jadi mungkin nanti ketika kalian sudah menganjak dewasa atau mempelajari pelajaran berikutnya, kalian sudah memahami tentang apa itu arti perkembangbiakan vegetatif alami, perkembangbiakan vegetatif itu banyak sekali macamnya. Jadi kalian akan memahami itu dan kalian juga sudah akan memahami tentang ide pokok dan menemukannya dalam berbagai macam bacaan. Nanti kalian akan bisa menemukan sendiri. Itu mungkin pembelajaran kita hari ini ya. Jadi untuk mengakhirinya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, jadi kita ada nyanyian lagu nih, nyanyian lagu karena kita masih suasana COVID-19, masih sama versinya Corona. Jadi kita nyanyikan lagu ini untuk menutup pembelajaran kita ya. Jadi lagunya berjudul Sayonara. Kita putar videonya ya. Berjumpa pulang menuju Kemanapun juga menuju ke rumah. Iya. Iya, jadi itu dia nyanyian. Jadi itu untuk menambah semangat kita pembelajaran dalam menuju esok hari yang lebih baik lagi ya. Untuk mengakhirinya, tadi di awal sudah berdoa, sekarang diakhiri juga dengan berdoa. Mungkin nanti dipimpin oleh Ibu Feryani yang Bapak lihat tadi aktif sekali di kelas. Silahkan Ibu Feryani yang memimpin doa untuk kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silahkan Ibu Feryani. Ayo kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Ya Bapak Yesus, terima kasih pertolongan-Mu kepada kami. Engkau telah menyertai kami pada hari ini dalam mengikuti proses belajar mengajar. Terima kasih Tuhan, agar semua pelajaran yang kami terima pada hari ini tanamkan di dalam hati kami masing-masing, agar menjadi berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih adik kami Feryani yang berdoa sudah cukup baik. Jadi setiap kita mengakhiri pembelajaran atau suatu kegiatan, kita harus mengakhiri dengan doa. Biar apa? Biar apa yang kita dapatkan hari ini semakin bermakna lagi untuk kedepannya. Itu pembelajaran kita hari ini ya. Dan mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kita tunggu besok pagi, besok hari lagi kita lanjut pelajari. Dan masih kita ingat 3M. Karena kita masih mengalami yang namanya Corona ini. Selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap memakai masker. Itu dia pesan dari Bapak. Semoga ke depan kita makin semangat lagi dalam mengikuti pelajaran dan tetap sukses ke depannya. Selamat pagi atau selamat sore, selamat malam. Bagi yang berbeda tempatnya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Selamat tinggal.